Selanjutnya ada stratified sampling, cluster sampling, dan area sampling. Stratified sampling ini singkatnya begini: kalian ingin melakukan penelitian dengan melihat dari tingkat pendidikan. Nah, maka kalian harus stratifikasikan populasi yang ada itu. Nah, jadi misalkan yang lulusan SMP ada berapa orang, lulusan SD ada berapa orang, lulusan kuliah S1, S2, S3. Nah, itu namanya stratified sampling atau dilihat dari umur. Nah, jadi umur yang misalkan kaitannya dengan masalah hak pilih. Hak pilih itu kan kalau sudah berumur 17 tahun. Nah, maka ini kalian bisa misalkan mengklasifikasikan yang usianya 17 sampai 20, 20 sampai 25. Nah, ini akan melihat bagaimana tingkat pemahaman si pemilih itu tadi, masyarakat Kota Metro terhadap proses pemilihan yang dilaksanakan di masa pandemi. Nah, misalkan begitu. Nah, kemudian masyarakat Kota Metro ini bisa dilihat, kalau lebih mudahnya biar dapat data nih, saya harus stratifikasikan dulu nih. Kenapa? Karena dengan menstratifikasikan dari tingkat pendidikannya atau usianya, ini akan memudahkan data yang saya ambil. Ingat, teknik apapun yang dipakai itu adalah teknik yang dilakukan dengan tujuan memudahkan si peneliti, ya, bukan memanipulasi data penelitian loh ya, tetapi memudahkan si peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis datanya. Oke, stratifikasi itu tadi ya. Jadi sampel ini didasarkan pada tingkatan populasi. Jadi kalau misalkan kalian meneliti tentang wajib pajak yang ada di Kota Metro, nanti bisa distratifikasikan itu, yang rajin bayar pajak, yang kadang-kadang, yang tidak pernah sama sekali, itu bisa distratifikasikan. Misalkan mahasiswa IAIN Metro distratifikasikan bisa berdasarkan apa? Semester 1, 3, 5, 7. Nah, itu kan karena mereka bertingkat. Kalau ada tingkatannya, itu bisa dimasukkan pada stratifikasi sampling. Tapi lagi-lagi diingat, apakah ini memang relevan dengan penelitianmu atau tidak. Nah, itu yang bisa menjawab adalah si peneliti itu sendiri ya. Jadi menggunakan teknik-teknik itu tadi itu sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai dalam proses penelitian. Oke, itu tadi anak-anak ya. Jadi terkait dengan salah satu bentuk sampling. Yang selanjutnya adalah stratified sampling atau stratifikasi sampling ya. Jadi populasinya itu dikelompokkan dulu. Kelompoknya ini didasarkan sama tingkatan. Kalau dia tidak bertingkat, dia masuk pada cluster sampling atau area sampling. Tingkatan maksudnya bagaimana, Bu? Ya, tingkat pendidikan, kemudian tingkat usianya, tingkat pendapatan, itu bisa ya. Nah, lalu kemudian kalau agama, Bu, itu tidak termasuk stratified sampling. Kenapa? Karena semua agama itu sama, maka dia bisa masuk cluster sampling atau area sampling. Nah, cluster sampling ini hampir sama dengan area sampling ya. Jadi misalkan ini cluster atau area pada masyarakat Kota Metro, masyarakat Metro Utara, Metro Timur, Metro Selatan. Nah, itu jadi area ya. Itu juga bisa dikatakan sebagai cluster sampling ya. Nah, jadi kalau tidak ada jenjang atau tingkatan, maka dia bukan stratifikasi sampling, tapi bisa cluster ataupun area sampling. Nah, selanjutnya ada snowball sampling dan quota sampling ya. Snowball sampling ini kenapa snowball? Dia disebut dengan bola salju yang menggelinding. Bola salju itu kan awalnya kecil, maka kemudian dia akan menjadi besar ya. Itulah yang diharapkan dari penggunaan teknik snowball sampling. Yang awalnya data itu hanya sedikit, kemudian nanti akan menjadi
lebih banyak lagi, lebih banyak sampai dengan besar sekali. Ya, sampai di mana Bu berhentinya? Sampai tingkat kejenuhan dari data yang diperoleh. Maksudnya gimana Bu? Tingkat kejenuhan di sini, yang dimaksud tingkat kejenuhan itu adalah di mana data yang diperoleh dari sumber data itu jawabannya itu sudah sama semua. Ya. Jadi itu bisa dihentikan. Titik kejenuhannya sudah berhenti pada jawaban-jawaban yang memang sudah jenuh karena itu lagi yang dijawabkan. Dan pada snowball sampling ini ada syaratnya itu adalah rekomendasi. Rekomendasi dari mana? Sampel yang sebelumnya. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak A. Nah, Bapak A ini menjawab, apa Pak yang dimaksud dengan ini? Bagaimana tingkat pemahaman Bapak? Lalu apa ya Pak ya yang terjadi di sini menurut Bapak kejadian-kejadian belakangan ini kalau dikaitkan dengan masalah pernikahan anak itu di daerah ini seperti apa Pak? Misalkan, nah orangnya sudah menjawab A, B, C, D, E, F, G. Lalu kemudian kalian mengarahkan kepada sebuah contoh atau contoh minta misalkan kira-kira di sini Pak daerah mana ya yang yang juga rawan terkait dengan masalah pernikahan. Oh, di sana loh kalau mau bertanya bisa kepada Bapak itu. Nah, itu namanya sebagai salah satu syarat snowball sampling. Jadi ada rekomendasi. Rekomendasi dari siapa? Dari si sampel yang pertama itu tadi. Sumber data yang pertama yang kalian tanyakan, ya. Jadi snowball sampling itu adalah snowball bola salju yang menggelinding di mana syarat utamanya adalah adanya rekomendasi dan dari sampel yang sebelumnya, dan seorang peneliti itu ketika kemudian kapan harus berhenti mencari sampel-sampel yang lain ya ketika sudah ada titik kejenuhan jawaban. Ya. Kemudian quote sampling. Quota sampling ini adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada kelompok yang disebut kuota. Sebenarnya ini hampir sama dengan proporsional ya, proporsional sampling. Hanya saja kalau proporsional sampling itu digunakan di awal ya. Kalau kuota sampling ini bisa digunakan untuk triangulasi data, pengulangan teknik pengumpulan data penelitian ya, dengan menambahkan quote sampling tadi. Jadi masing-masing sampel yang sudah diambil secara proporsional dia akan diambil kembali ya datanya untuk diperjelas bagaimana data sesungguhnya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan jenis-jenis sampling. Berikut contohnya. Tidak usah bingung, tidak usah semakin pusing. Kenapa? Karena pilihan pusing dan bingung dalam membuat sebuah penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian itu sebenarnya pilihannya ada pada peneliti sendiri. Ketika peneliti itu pengen menentukan teknik-teknik yang rumit, ya nanti akan rumit yang akan dihadapi oleh si peneliti itu tadi. Makanya pandai-pandailah mencari dan menggunakan teknik-teknik sampling, teknik-teknik pengumpulan data dan teknik dalam metode penelitiannya, sehingga apa? Data yang diambil itu mudah, data yang diambil itu ternyata memuaskan dan tidak menyulitkan kalian sebagai peneliti. Kalau ditanyakan lagi, Ibu boleh nggak misalkan saya pakai teknik sampling itu lebih dari 1 atau lebih dari 2? Boleh banget, boleh ya. Asalkan karena itu memang mendukung daripada proses penelitian yang dilakukan oleh kalian ya. Jadi kalau memang ingin kalian untuk memperkuat daripada hasil penelitian ya, memperkuat data yang didapatkan dari para sumber data ya, di mana dalam hal ini sampel-sampelnya dari sebuah populasi penelitian itu kepingin datanya itu kuat, maka saya pengen memperkuat menambahkan dengan teknik lain deh ini, karena saya kok belum puas ini dengan data yang saya dapatkan dengan pakai teknik sampling ini. Boleh dipakai
Ya itu tadi, penggunaan metode penelitian dan teknik-tekniknya itu harus kalian narasikan dan harus kalian gambarkan dalam bab 3 ya, dinarasikan di situ. Jadi nggak tiba-tiba muncul, tapi harus ada narasinya. Narasi itu tidak perlu definisi loh ya. Jadi kalau membuat metode penelitian di bab 3 itu nggak usah pakai banyak-banyak definisi ya. Kenapa? Karena itu tulisannya metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Nah, kalau pada mata kuliah ini metodologi penelitian, sehingga saya harus menjelaskan pengertiannya dulu, baru contohnya dan spesifikasi penggunaannya. Nah, kalau pada bab 3 di penulisan skripsi kalian itu harus langsung spesifik. Jenis penelitian ini adalah field research. Field research yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian terkait dengan apa, di lokasinya di mana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, di mana sumber data primer yang dimaksud adalah bank yang ada di kota metro atau BMT yang ada di kota metro atau siapa. Jadi langsung tidak usah didefinisikan. Sumber data primer adalah jenis-jenisnya ada berapa, tidak usah ya. Jadi langsung, kenapa? Karena ini metode penelitian. Jadi kalian harus spesifik ya, metodenya pakai apa, penerapannya bagaimana ya. Jadi tidak usah didefinisikan. Maka mata kuliah ini bukan mata kuliah yang harus menghafalkan, tetapi memahami lalu kemudian kalian harus menerapkan pada penelitian akan kalian lakukan. Baik anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait dengan populasi dan sampling, jenis-jenisnya ya, sampai dengan teknik-teknik yang melekat pada sampling tersebut. Selamat mencoba dan jangan pernah takut gagal, karena gagal sekali itu menunjukkan bahwa kalian adalah manusia yang cerdas, karena man of Curious kalian telah kalian latih secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.